hari ke-24 yang diselenggarakan rutin sepanjang bulan Agustus hingga September 2020. Sebentar saya akan share screen. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar edukasi autoimun. Ini adalah webinar hari ke-24 yang jatuh pada hari Selasa, 8 September 2020. Kegiatan webinar edukasi autoimun diselenggarakan secara rutin sepanjang bulan Agustus hingga September 2020, setiap hari Senin hingga Jumat dalam rangka memperingati September 2020 sebagai Bulan Kepedulian Autoimun Nasional. Perkenalkan, saya Marisa Cardoba yang akan memandu kegiatan ini selama 120 menit ke depan. Saya adalah seorang penyintas autoimun jenis ITP, mendirikan Marisa Cardoba Foundation bersama Profesor Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, seorang spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, pada tahun 2012, di mana organisasi ini bersama pakar-pakar yang tergabung di dalamnya telah mendukung ODAI atau orang dengan autoimun di seluruh Indonesia. Saya juga ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Inspirator Nasional PUSPA untuk mendukung terwujudnya program unggulan 3 akhiri, yaitu akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri kesenjangan akses ekonomi pada perempuan, dan akhiri perdagangan manusia. Hari ini kita akan mendengarkan paparan narasumber sekaligus bincang-bincang seputar topik Henoson-Lane purpura, semoga pelafalannya tidak salah, atau HSP, yaitu salah satu jenis autoimun pada anak. Kemudian ya tentu saja ini ditemukan pada anak dan dewasa, tapi kali ini kita akan membahas HSP pada anak selama 120 menit dimulai dari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Saya akan awali 10 menit pertama dengan membacakan agenda serta tata tertib kegiatan, dilanjutkan dengan perkenalan organisasi Marisa Cardoba Foundation, lalu akan ada paparan dari narasumber kita, Profesor Dr. Zakiuddin Munasir, spesialis anak, selama sekitar kurang lebih 40 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sekitar 60 menit, kemudian ditutup dengan pesan kepada publik dari narasumber atau closing statement, dan foto bersama. Baik, untuk menjaga agar kegiatan ini berlangsung kondusif, maka saya akan membacakan tata tertib yang saya harapkan dapat kita sepakati bersama. Yaitu yang pertama, peserta agar selalu memastikan bahwa fungsi mikrofon dan video dalam keadaan tidak aktif atau mute selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan sesuai topik dengan cara ketik di kolom chat dengan format nama, domisili, tagar tanya, lalu ketik pertanyaannya sepanjang acara berlangsung. Jadi nggak perlu menunggu sampai sesi tanya-jawab dimulai. Silakan ketik pertanyaan teman-teman semua sejak awal kita memulai kegiatan ini sepanjang acara berlangsung. Namun pertanyaannya nanti baru akan dibahas atau dijawab di sesi tanya jawab ya secara berurutan. Baik, yang nomor 3, kegiatan akan berlangsung tepat waktu sehingga mohon maklum jika ada pertanyaan yang tidak terjawab, namun diusahakan akan diberikan jawaban susulan dalam bentuk unggahan di Instagram autoimun.id. Yang selanjutnya, nomor 4, saya sebagai host atau moderator akan mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan mikrofon pada sesi tanya-jawab sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, peserta agar memastikan bahwa fungsi video dalam keadaan aktif atau unmute pada saat sesi foto bersama. Jadi nanti ada waktunya video diaktifkan. Ya, tapi sekarang dimatikan dulu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, peserta diizinkan untuk mengaktifkan fungsi mikrofon nanti pada saat sesi acara berakhir untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Baik, saya akan lanjut ke perkenalan organisasi, yaitu tentang Marisa Cardoba Foundation atau MCF.
adalah sebuah organisasi nirlaba berbadan hukum yang pembentukannya disahkan oleh negara pada tahun 2012. Organisasi ini didirikan sebagai wujud dukungan kepada orang dengan autoimun atau ODAI di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, MCF senantiasa bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders yang meliputi akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan tidak terkecuali pemerintah yang senantiasa mendukung melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sebagian besar penyintas autoimun adalah perempuan usia produktif, sehingga pada 6 Agustus 2015 di Jakarta, Profesor Dr. Susana Yohana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menjabat pada saat itu memberikan perhatian serius dengan menetapkan September sebagai bulan kepedulian autoimun nasional. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga meresmikan program nasional Senyum Indonesiaku dengan 3 misi utama, yaitu yang pertama, membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang autoimun. Teman-teman, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan fungsi mikrofon. Oke, saya akan ulangi. Ya, dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga meresmikan program nasional Senyum Indonesiaku dengan 3 misi utama, yaitu yang pertama, membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang autoimun. Yang kedua, mendorong penerapan 5 dasar hidup sehat atau LDHS oleh keluarga Indonesia. Dan yang ketiga, pemberdayaan ODAI atau orang dengan autoimun. Tidak hanya itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama MCF juga memberikan apresiasi kepada para penyintas dan pemerhati autoimun inspiratif melalui acara Idolanesia Award Indonesia atau IAI yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan September. Di tahun 2020 ini, IAI tahun ke-6 yang seharusnya diselenggarakan ditiadakan terkait COVID-19 sehingga digantikan dengan penyelenggaraan webinar edukasi autoimun maraton setiap Senin hingga Jumat sepanjang bulan Agustus hingga September 2020. 5 dasar hidup sehat adalah pola hidup sehat menyeluruh yang giat dikampanyekan oleh MCF untuk mendukung kesehatan keluarga Indonesia, khususnya ODAI. LDHS selaras dengan program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa itu LDHS? Meliputi gaya hidup sehat, aktif mandiri, pengendalian stres, hidup positif, dan terus belajar. MCF giat memproduksi sarana edukasi dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah yang pertama, video edukasi yang diunggah di YouTube, salah satu judulnya seperti yang tertera pada layar dengan menampilkan narasumber pakar Profesor Arul Sudoyo yang merupakan penggagas dibentuknya Marisa Cordoba Foundation dan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas MCF. Selain beliau juga aktif sebagai Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia. MCF juga memproduksi buku edukasi autoimun The True Story bersama Gramedia Pustaka Utama yang berisi hasil interaksi berbagai narasumber pakar bersama para ODAI dalam Kulwap atau kuliah WhatsApp yang digelar secara berkala di grup ODAI yang dibina oleh MCF. Tidak hanya diperjualbelikan di seluruh toko buku terkemuka di tanah air, buku ini juga diberikan secara gratis kepada teman-teman autoimun yang belum mampu membelinya. Jadi teman-teman dapat mengabadikan nomor kontak atau call center Marisa Cordoba Foundation pada layar untuk bisa mendapatkan buku gratis ini. Yang selanjutnya, Marisa Cordoba Foundation juga memproduksi buku edukasi romansa Rempah Indonesia yang berisi panduan menyiapkan hidangan sehat khas Nusantara bagi para ODAI. Ini adalah buku pertama di dunia yang berbahasa Indonesia dan mengulas tentang resep khas Nusantara khusus untuk orang dengan autoimun. Buku ini juga dapat diperoleh di seluruh toko buku terkemuka di tanah air. MCF juga memproduksi buku edukasi Millennial Moms Bisa yang berisi panduan bergambar dengan bahasa yang sederhana untuk masyarakat awam agar lebih mudah memahami autoimun dan 5 dasar hidup sehat.
Buku Smile of the Brave Soul 1 dan 2 yang berisi kisah sukses Odai menaklukkan autoimunnya juga dapat diperoleh secara gratis dalam bentuk e-book. MCF juga menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi interaktif seperti seminar dan webinar yang diselenggarakan secara berkala. Seperti topik webinar besok ini akan disampaikan oleh Dr. Prakti Utami, pakar herbal Indonesia, membahas tentang keunggulan rempah, mulai dari penyedap alami hingga antiinflamasi yang tentu saja akan bermanfaat untuk autoimun, penyintas autoimun, namun ada kehati-hatian yang harus kita ketahui. Yang selanjutnya ada Dr. Floren hari Kamis membahas tentang healing dance dan meditasi Ho'oponopono. Lalu ada Dr. Theo Audianto, seorang spesialis penyakit dalam, membahas hikmat untuk menua dengan sehat. Lalu nanti di minggu depan kita akan ada bahasan tentang bagaimana sehat dengan menulis, terapi menulis, kemudian ada membahas nyeri pinggang karena autoimun oleh spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, kemudian membahas juga tentang bagaimana mengolah makanan sehat. Lalu ada webinar bersama Syamsi Duha Foundation dan Profesor Arus Sudoyo juga Profesor Iris Rengganis membahas Hope for Lupus. Kemudian ada bahasan tentang ankylosing spondylitis dan kisah Dr. Stephen menaklukkannya. Lalu ada seputar autoimun saraf, yaitu NMO, dan juga multiple sclerosis. Dan bicara tentang pola makan nabati serta pola makan sehat lainnya, dan juga dalam rangka bulan kepedulian autoimun jenis alopecia akan dibahas bagaimana mengatasi rambut rontok serta kebotakan pada penyakit autoimun alopecia. Lalu ditutup dengan kegiatan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. MCF juga menyelenggarakan kegiatan menulis sehat atau meditative writing club setiap hari Minggu jam 19.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini gratis. Dapat bergabung siapa saja ya. Lalu yang selanjutnya setiap hari Sabtu ada kegiatan memasak sehat. Nah, semua informasi tentang kegiatan Marisa Cordoba Foundation juga tentang autoimun serta 5 dasar hidup sehat dapat teman-teman ikuti di lini masa Marisa Cordoba Foundation yang tertera pada layar. Jadi dapat diabadikan gambar di layar, silakan dihubungi call center-nya, kemudian YouTube, website, Instagram, Facebook, email, dan juga ada aplikasi yang dapat diunduh di handphone berbasis Android, masing-masing dengan nama aplikasinya Autoimun ID. Baik teman-teman, kami juga menggugah teman-teman untuk dapat mendukung kampanye autoimun dengan cara mentransfer atau berdonasi melalui Yayasan Marisa Cordoba Indonesia dengan bank dan rekening yang tercantum di layar. Kita akan segera memulai bahasan kita hari ini dengan judul HSP atau jenis autoimun pada anak bersama narasumber pakar kita, Profesor Dr. Zakiuddin Munasir, seorang spesialis anak. Dan acara ini juga didukung oleh Kalbe, di mana nanti Kalbe akan membagikan 10 vitamin D dalam bentuk drop ya, atau cair Proof D3 400 IU kepada penanya yang paling aktif. Ya, jadi nanti berlomba-lomba mengajukan pertanyaan ya teman-teman. Baik, segera kita sambut Profesor Zakiuddin Munasir yang telah bergabung bersama dengan kita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Zaki. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Prof. Amin, semoga sehat semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya boleh sharing slide dulu ya? Baik, Kalau Prof. enggak. Ya. Dari Prof atau saya yang operate? Dari saya aja, dari saya. Baik, baik. Silakan, Prof. Ini masih disable. Oke, sudah. Udah? Ya. Oke. Maaf, sorry. Bentar.
masih ditunggu. Sudah kelihatan belum ya? Belum, Prof. Belum, sebentar. Ya, sambil menunggu Profesor Zaki, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk rajin bertanya ya. Pertanyaannya dapat diketik di kolom chat atau chat box. Sepanjang acara berlangsung nanti akan dijawab secara berurutan. Harus sesuai topik ya teman-teman. Karena nanti akan ada hadiah atau giveaway dari KLB, yaitu berupa proof D3 dalam bentuk drops 400 IU. Prof. Zaki, apakah? Oke. Ya, sudah, Prof. Ya, sebentar. Ya. Oke. Saya mulai ya. Halo? Ya, Prof. Sudah bisa? Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Topik yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yaitu mengenai penyakit yang disebut bahasa asingnya adalah Henoch-Schönlein purpura, atau kalau di bahasa Indonesia adalah purpura Henoch-Schönlein. Purpura itu artinya bintik-bintik kemerahan yang ada pada kulit. Henoch-Schönlein itu nama penemunya, 2 orang disebutnya Henoch dan Schönlein. Ya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah mendengar, tapi mungkin saya yakin jarang nama ini disebut karena memang ini suatu penyakit yang khusus, yaitu penyakit autoimun. Ya. Penyakit Henoch-Schönlein purpura atau PHS, purpura Henoch-Schönlein, itu adalah merupakan penyakit yang melibatkan peradangan pembuluh darah kecil. Ini paling sering terjadi pada anak-anak, ya, walaupun pada dewasa ada, tapi yang paling sering ditemui adalah pada anak. Oleh karena itu ini saya pilih untuk topik karena mungkin banyak belum mengenal mengenai penyakit ini, tetapi saya di praktek sering sekali mendapatkannya, ya. Nah, peradangan ini sering menyebabkan kelainan atau peradangan pembuluh darah, terutama di kulit. Ya, kulit seperti lihat di gambar ini banyak di kaki atau di bokong, kemudian usus, bisa juga di ginjal, ya, dan juga bisa mengenai persendian. Ya. Gejala utamanya karena banyak di kulit adalah kita lihat ruam-ruam merah berbentuk merah memar kecil-kecil yang nampak menonjol di atas kaki atau di bokong. Sering disangka ini dikira suatu penyakit alergi. Maka termasuk dokter pun mungkin banyak yang belum mengenal sehingga diobati dengan memberikan anti alergi yang ternyata kemudian tidak sembuh karena memang bukan itu obatnya. Nah, penyakit ini bisa mengenai pada semua usia, tapi paling banyak adalah pada anak umur 2 sampai 11 tahun, ya. Nah, purpura Henoch-Schönlein ini sebetulnya adalah digolongkan penyakit autoimun, tepatnya adalah kompleks imun. Itu adalah suatu penyakit autoimun yang paling ringan, yang bisa disembuhkan, ya. Tetapi ada kalanya bisa terjadi komplikasi yang berat kalau mengenai ginjal, karena bisa berakhir dengan gagal ginjal. Oleh karena itu, penyakit ini perlu kita kenali sejak dini supaya jangan sampai ada komplikasi ke ginjal. Ya. Nah, purpura Henoch-Schönlein ini biasanya berakhir setelah 4 sampai 6 minggu. Ya. Jadi gejalanya itu akan menghilang selama 4 sampai 6 minggu. Tetapi juga bisa terjadi kekambuhan. Oleh karena itu biasanya kita pantau jangka panjang. Pasien-pasien purpura Henoch-Schönlein walaupun sembuh, kita anjurkan untuk berkala ya selama 6 bulan pertama kita periksa urin rutin untuk melihat adanya komplikasi atau kebocoran di ginjal. Setelah 6 bulan aman, tidak ada apa-apa, 3 bulan sekali kita anjurkan untuk periksa urin. Paling lama 1,5 tahun biasanya aman, tidak akan sembuh sempurna. Ya. Nah, tadi saya katakan yang paling berat adalah kalau kena ginjal atau usus. Ya. Saya cerita tentang yang usus dulu.
Biasanya ditandai selain merah-merah di kulit juga gejala sakit perut bahkan hebat. Sering disalahartikan sebagai penyakit usus buntu. Bahkan tidak sedikit yang dioperasi disangka appendix atau usus buntu, tapi ternyata dalam kutip cuma purpura henoson ya. Kalau kita tidak waspada ya bisa terjadi demikian. Beberapa kali kami dikonsul di anak oleh dokter bedah untuk mau dilakukan tindakan operasi usus buntu. Setelah kita lihat di kakinya timbul bercak-bercak kemerahan. Kemudian kami jawab bahwa ini kemungkinan bukan usus buntu, ini adalah purpura henoson. Ternyata benar. Setelah kita obati purpuranya, maka gejala sakit perutnya hilang, jadi tidak jadi operasi. Ya. Kemudian komplikasi yang lain yang bisa terjadi di ginjal. Gejalanya ditandai dengan kebocoran protein di ginjal. Oleh karena itu kita harus rajin memantau keadaan urinnya, keadaan ginjalnya. Karena kalau sampai terjadi kelainan di ginjal atau peradangan di ginjal yang kita sebut nefritis henoson, itu kalau tidak ditangani dengan segera atau tidak ditangani dengan seksama, akibatnya bisa berakhir dengan gagal ginjal. Ya. Jadi purpura henoson adalah tergolong penyakit autoimun atau kita sebut juga kompleks imun yang paling ringan di antara penyakit-penyakit autoimun yang lain ya. Yang berat kita tahu banyak misalnya lupus ya. Tapi yang paling ringan adalah henoson ini. Tapi kalau kita tidak waspadai, tidak tangani dengan baik, maka akan berakhir ke gagal ginjal. Itu jangan sampai terjadi. Apa penyebabnya atau resiko yang terjadinya purpura henoson ini? Penyebab pasti PHS ini tidak diketahui. Kita singkat saja PHS supaya gampang mengucapkannya ya. Nah, purpura henoson. Nah, itu kalau mengucapnya susah, jadi suka lidah kita suka keseleo. PHS saja disebut. Adalah awalnya disebabkan karena kekebalan tubuh kita itu menyerang pembuluh darah sendiri. Kenapa bisa terjadi respon abnormal? Biasanya dibawakan oleh faktor genetik. Tidak semua orang menderita penyakit ini, tapi kalau punya bakat atau genetiknya autoimun, maka respon imunnya tidak normal. Apa saja yang datang dari luar akan ditengarai sebagai suatu yang salah atau musuh, ya, sehingga terjadilah reaksi yang juga menyerang pembuluh darah sendiri ya. Sekitar 2/3 pasien-pasien PHS ini biasanya didahului dengan infeksi saluran pernapasan bagian atas. Ya, oleh karena itu, maka sering diduga bahwa viruslah penyebabnya. Tapi ini pun belum pasti karena ada juga yang tidak menderita infeksi saluran pernapasan tapi juga menderita purpura henoson atau PHS. Nah, beberapa kasus PHS itu dikaitkan dengan yang pertama biasanya vaksinasi. Tidak jarang setelah dilakukan vaksinasi. Walaupun belum tentu ada hubungannya, ya. Tapi ini kita sebut sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi terjadi purpura henoson. Tapi tidak bisa kita menghubungkan atau membuktikan hubungannya. Kemudian ada juga menghubungkan dengan faktor makanan tertentu. Banyak yang mencurigai jangan-jangan pencetusnya adalah alergen makanan, tapi ini pun belum ada buktinya. Obat-obatan juga sering dicurigai sebagai pencetus. Kemudian bahan-bahan kimia itu macam-macam, ada di makanan, ada di kontak, ya, deterjen dan sebagainya. Gigitan serangga juga bisa ada beberapa laporan yang diikuti terjadinya PHS, ya. Kemudian juga ada juga dikaitkan dengan faktor cuaca. Di negara-negara 4 musim banyak kasus PHS pada saat mulai musim gugur atau musim dingin. Ya, jadi banyak faktor. Kita tidak bisa memastikan apa penyebab dari PHS ini. Oleh karena itu pengobatannya bukan menghilangkan penyebabnya karena tidak tahu, tapi mengatasi gejalanya biasanya dengan obat-obatan yang mengandung antiinflamasi karena ini akibat peradangan di pembuluh darah. Nah, saya akan cerita sedikit mengenai sistem pertahanan tubuh dalam tubuh kita. Kenapa kok bisa salah mengartikan sesuatu dari luar sehingga terjadi reaksi seperti ini ya. Dalam tubuh kita punya sistem pertahanan tubuh kita bagi 2 kelompok.
yang satu yang non spesifik atau pertahanan pertama ya, yang dibawa secara bawaan, artinya secara lahir kita sudah punya, yang dapat menangkal berbagai macam antigen atau kuman dari luar ya. Yang kedua adalah pertahanan spesifik. Kalau pertahanan spesifik ini itu belakangan munculnya kalau kita kenal dengan musuh atau dengan antigen tadi, jadi perlu pengenalan. Kalau kita belum pernah kena difteri, maka tubuh kita tidak punya kekebalan terhadap difteri. Kita tidak pernah kenal atau tidak pernah sakit tifus, kita tidak punya kekebalan terhadap tifus. Oleh karena itu, kekebalan ini kita buat ya dengan cara memberikan vaksinasi, yaitu spesifik artinya khas atau khusus terhadap kuman-kuman tertentu. Ada pertahanan antibodi terhadap tetanus, antibodi terhadap influenza dan sebagainya. Jadi ini semua harus dikenalkan dulu. Kenalnya bisa dengan penyakit atau dengan vaksinasi. Tentunya kita tidak mau sakit, maka marilah kita kenalkan atau kita bikin kekebalan tubuh spesifik ini dengan cara memberikan vaksinasi kepada anak-anak kita atau kita juga ya. Kemudian dari sistem pertahanan tubuh ini ada namanya sistem yang kita sebut regulasi sistem imun. Jadi sistem imun ini harus dikendalikan, tidak boleh berjalan liar atau seenaknya ya, harus dikendalikan oleh regulasi sistem imun. Dikendalikan supaya tidak berlebihan reaksinya. Kalau berlebihan bisa terjadi autoimun, bisa terjadi alergi, atau tidak kekurangan. Kalau kekurangan nanti terjadi hipoimun atau gangguan sistem imun ya, daya tahannya menurun. Jadi harus dalam keadaan seimbang sehingga sistem imun ini berjalan dengan normal. Yang memerankan keseimbangan ini adalah regulasi sistem imun. Kalau bahasa kedokterannya kita sebut sel T regulator ya, sel limfosit T regulator. Nah, ini tadi gambarnya, harus ada keseimbangan sistem imun. Ini adalah istilah-istilah imunologi, nggak usah diperhatikan ya. Jadi kanan dan kiri harus seimbang ya. Kalau yang sini berlebihan maka bisa terjadi autoimun, alergi atau sebaliknya kalau rendah maka akan jadi kekurangan sistem imun. Jadi harus selalu dalam keadaan seimbang. Nah, ini tadi saya sebutkan keseimbangan dalam kekebalan tubuh kita ada dua pool ya, dua kelompok pool itu kutub ya. Yang ke kiri, yang di kiri adalah T helper 1, yang di kanan adalah T helper 2. T helper 1 ini fungsi utamanya adalah berperan pada infeksi intrasel ya. Kalau ada kuman yang menyerang masuk ke dalam sel, maka ditangani oleh T helper 1 ini. Sedangkan yang kanan, T helper 2 adalah untuk kuman yang berada di luar sel, yang belum masuk ke dalam sel, ya itu ditangani oleh T helper 2 dengan membentuk antibodi ya. Kalau ini imunitasnya kita sebut imunitas seluler, ini namanya imunitas humoral yang bertugas membentuk antibodi. Nah, dua-duanya ini harus dalam keadaan seimbang ya. Kalau tidak seimbang tadi saya katakan bisa terjadi autoimun yang diperankan oleh sel T, kalau kanan yang berlebihan bisa autoimun yang diperankan antibodi atau penyakit alergi ya. Nah, ini kalau kita gambarkan muatan kereta ya, jadi sistem kekebalan tubuh kita nggak boleh salah satu yang lebih berat ya. Kalau misalnya T helper 2-nya yang berat, ya maka akan terjadi tadi bisa terjadi alergi atau autoimun yang diperankan oleh antibodi. Tapi kalau kudanya terlalu kuat, matanya sedikit, nanti lari keretanya juga terlalu kencang ya. Akibatnya juga terjadi penyakit-penyakit yang diperankan oleh T helper 1, yaitu penyakit autoimun yang selular ya. Oleh karena itu harus ada T regulator ya, khususnya ini yang mengatur supaya terjadi keseimbangan baik kudanya maupun angkutannya. Nah, ini adalah kereta sistem imun kalau saya sebutkan ya. Kereta sistem imun ini mengandung sel-sel kekebalan yang semua mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, yang paling penting dari ini harus ada kusirnya, kita sebut T regulator yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kusirnya ini berjalan baik, maka kereta ini berjalan dengan baik dan aman ya. Artinya kita jadi sehat, tidak terkena penyakit-penyakit akibat gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, apa definisi autoimun sebetulnya? Sebenarnya definisi autoimun adalah suatu kegagalan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun
dalam mengenal antigen diri. Jadi sel kekebalan tubuh kita harus tahu itu sel tubuh sendiri atau sel tubuh musuh dari luar. Ya. Nah, sel tubuh kekebalan tubuh ini berkembang dari sejak dalam kandungan. Nanti dia belajar di timus, ya kelenjar timus. Jadi dalam kandungan itu ada kelenjar timus. Itu nanti tempat sekolah sel-sel imun supaya kenal ini musuh atau bukan. Kalau tidak bisa mengenali musuh nanti main serang saja, tubuhnya sendiri akan diserang seperti pada penyakit autoimun. Ya. Nah ini jadi kekebalan tubuh ini harus sekolah dengan baik di timus. Setelah lahir, sel timus itu nanti akan makin lama makin regresi, makin hilang. Ya. Oleh karena itu dalam proses hamil itu jangan sampai ada gangguan kehamilan sehingga mengganggu perkembangan sistem kekebalan tubuh ini. Selain itu juga diperankan oleh faktor genetik. Ada faktor-faktor genetik tertentu yang menyebabkan sel kekebalan tubuh ini tidak bisa belajar dengan baik sehingga tidak bisa membedakan musuh atau sel tubuh sendiri. Akibatnya akan menyerang jaringan tubuh sendiri dan terjadi kerusakan, misalnya pada penyakit autoimun ya. Nah, kemudian ada tadi saya katakan diperankan oleh gen, terutama kita sebut MHC, yaitu Major Histocompatibility. Ini yang nanti akan menentukan fungsi dari sistem imun itu sendiri. Nah, bagaimana dengan proses PHS? Ya, pada PHS atau purpura henoson ada antigen dari luar atau antigen asing yang masuk ke tubuh kita. Tadi saya katakan macam-macam yang diduga bisa virus, obat-obatan, makanan dan sebagainya masuk ke dalam tubuh. Tubuh menganggap itu sebagai musuh, ya, sehingga berusaha dilenyapkan. Nah, karena tidak bisa dilenyapkan ya antigen atau musuh tadi, maka diikat oleh antibodi dari tubuh sendiri. Harusnya bisa difagosit atau dihancurkan oleh sel makrofag namanya, ya, atau dimusnahkan. Tetapi karena tidak bisa dimusnahkan, terus ikut ke dalam aliran darah yang membentuk satu kompleks imun. Kompleks imun itu adalah antara antibodi dan antigen tadi. Nah, kompleks imun ini nanti akan ikut dalam aliran darah, nanti pada suatu tempat-tempat tertentu ya, dalam pembuluh darah terutama yang rongganya sempit atau ukurannya sekecil, maka dia akan nyangkut. Ya, karena nyangkut, maka dia akan menyebabkan kerusakan-kerusakan setempat yang disangkuti tadi, yaitu mengaktifkan sel-sel radang setempat. Akibatnya apa? Terjadilah kerusakan-kerusakan pembuluh darah setempat. Yang di kulit tadi berbentuk memar-memar atau merah-merah di kulit atau purpura, kemudian bisa di perut, di usus, jadi sakit perut yang hebat, yang tadi diduga appendix kemungkinan, kemudian di sendi bisa terjadi pembengkakan sendi atau radang sendi, dan yang paling parah kalau kena ginjal, bisa jadi kronis, bisa jadi gagal ginjal. Nah, tadi kompleks imunnya akan sangkut, maka pembuluh darah sempat akan meradang ya. Nah, kulit terutama di tungkai, tadi yang kaki ada gambarnya tadi, membentuk purpura. Purpura yaitu bintik kemerahan ya, yang menonjol atau menimbul. Nah, bedanya dengan bentuk kemerahan karena alergi. Kalau alergi, misalnya bentol karena kaligata, itu kalau kita tekan pucat, hilang warnanya. Tapi kalau ini tidak akan hilang ya, karena ini adalah peradangan dari pembuluh darah. Nah, kalau di usus misalkan sakit perut yang hebat, bahkan bisa terjadi kelainan usus, yaitu intussusepsi. Ya, jadi bagian usus atas masuk ke bagian bawahnya. Ya, ini kalau ini perlu tindakan operasi kemungkinan ya. Jadi ini gambarnya kompleks imun aliran darah yang di sendi nanti akan menyebabkan bengkak sendi, di usus jadi peradangan di usus, sakit perut yang hebat, bisa intussusepsi atau usus yang menumpuk. Kemudian di ginjal terjadi peradangan ginjal yang kita sebut nefritis henoson yang bisa terjadi kerusakan bahkan menjadi kronis sampai gagal ginjal, dan tadi di kulit terutama kulit di tungkai, di atas kaki sama di bokong ya. Nah, ini gambarnya nih. Jadi bintik-bintik ini bedanya dengan alergi. Kalau alergi kita tekan ini warnanya pucat ya. Karena pelebaran pembuluh darah saja. Tapi kalau pada PHS, kalau kita tekan ini tidak akan berubah, tetap menonjol begini karena ini adalah pembuluh darah yang meradang ya. Kemudian biasanya didahului demam ya, kadang-kadang ya nggak selalu tapi ya.
sampai 2-3 minggu karena lama, sakit kepala, nyeri dan nyeri otot-otot ya. Itu kalau memang penyebabnya virus biasanya ya. Nah, organ lain jarang kenal. Di otak kita belum pernah dapat laporan seperti itu, atau paru atau sumsum tulang ya. Mungkin tapi kejadiannya jarang ya. Mungkin bisa terjadi tapi jarang. Kemudian ruam ini biasanya berupa katal-katal. Bisa terjadi katal karena apa? Karena pada kita secara kedokteran pada peradangan itu sering terjadi aktivasi komplement. Nah, aktivasi komplement inilah yang menyebabkan sel masnya mengalami degranulasi, keluar histamin sama seperti alergi, tapi tidak sehebat gatalnya pada pasien yang alergi. Kalau kita lihat gejala seperti ini pada pasien alergi, sudah pasti sudah kegatalan sekali. Tapi kalau pada PHS ada yang gatal, ada yang juga yang tidak ya. Nah, peradangan sendi ini cukup banyak kita sering jumpai ya, sekitar 3/4 kasus ya, terutama di daerah lutut ya, terjadi kemerahan, sakit ya, bisa beberapa hari. Tapi untungnya tidak berlangsung lama ya, seperti pada kalau ada kena ginjal. Yang kita waspadai adalah terjadinya kelainan di ginjal. Nah, sakit perut ya, tadi saya katakan bahwa disebabkan karena kelainan pada usus ya, terjadi purpura juga pada usus ya, dengan gejalanya bisa nyeri atau kram. Nah, kalau ususnya yang terkena di daerah perut, terutama kanan bawah, itu sering disalah diagnosis sebagai appendix atau infeksi usus buntu. Nah, selain gejala tadi, juga bisa gejala nafsu makannya akan berkurang. Tentu saja karena kita lihat kalau ususnya meradang, tentunya dia tidak akan doyan makan. Bisa terjadi muntah-muntah ya karena iritasi di saluran cerna ya. Bisa diare ya, kadang-kadang mengandung darah karena pembuluh darahnya di usus bisa pecah sehingga menyebabkan diarenya ada darahnya ya. Jadi kadang ada yang merahnya belum keluar sudah di perut duluan. Sehingga kita tidak bisa menduga itu apa. Makanya sering sang usus buntu, begitu mau dioperasi di konsultan dokter anaknya lihat ada ruam di kulit baru curiga itu bahwa bukan usus buntu ya. Jadi kelainan di perut bisa terjadi sebelum ruam muncul ya. Jadi harus hati-hati kalau mendapat kasus seorang anak yang menderita sakit perut yang hebat, lihat dulu ya, amati dulu dengan cermat ya. Biasanya nggak lama sih kemudian keluar ruam-ruam merah tadi. Nah, tadi ini ada lagi intussusepsi ya. Karena di usus ini terjadi peradangan atau terjadi ruam-ruam di mukosa usus, sering kontraksi usus tidak sinkron sehingga usus bagian atas masuk ke dalam bagian bawahnya. Nah, kalau ini sudah terjadi keadaan akut, ini perlu tindakan segera ya. Mungkin kalau perlu dilakukan tindakan operasi untuk membetulkan keadaan usus ini. Nah, diagnosis atau menentukan PHS ini itu mudah kalau gejalanya khas ya, kalau sudah ada ruam, ada nyeri sendi, nyeri perut, itu kita hampir hampir semua akan bisa tahu bahwa ini kemungkinan PHS ya. Nah, dokter nanti akan memeriksa juga untuk memikirkan kemungkinan yang lain untuk melihat ini appendix atau bukan. Tapi kalau yang khas yang seperti yang saya jelaskan tadi biasanya udah jelas ya. Nah, kemudian kalau misalnya masih ragu-ragu, kadang dilakukan biopsi kulit ya. Jadi kulitnya diambil jaringannya atau kemudian diperiksa ya. Nah, pada pasien PHS yang wajib dilakukan adalah tes urin ini yang harus dilakukan supaya kita tahu sudah ada keterlibatan ginjal atau tidak ya, karena ini yang penting. Kalau sampai keterlibatan ginjal harus segera diobati dengan cermat supaya jangan sampai terjadi kronis atau menaun menjadi gagal ginjal ya. Jadi jangan lupa kita harus periksa urin setiap kecurigaan ke arah purpura inosinolen walaupun gejala baru di kulit. Nah, kadang-kadang obat-obat kita bisa berikan untuk mengatasi gejala misalnya nyeri sendi, bisa beli yang ada, bisa juga yang dijual bebas ya, NSAID non steroid ya. Tapi kalau
kadang dokter memberikan kortikosteroid kalau memang perlu sekali. Biasanya kalau terjadi sakit perut yang hebat, biasanya dapat diatasi dengan pemberian kortikosteroid. Atau kalau sudah kena ginjal, apa boleh buat ya dikasih kortikosteroid ya. Nah, ini saya singgung sedikit mengenai vitamin D. Vitamin D ini penting ya pada fungsi regulasi sistem imun. Jadi pada pasien-pasien yang pasien-pasien yang kita jumpai, pasien baik autoimun atau pasien alergi yang ada kelainan gangguan keseimbangan sistem imun, itu rata-rata vitamin D-nya rendah sekali. Bahkan saya pernah mendapatkan pasien dermatitis atopik pada bayi, vitamin D-nya cuma 1,7, nomor normalnya 30 ya. Kenapa bisa demikian? Ini memang mengherankan ya kalau di negara kita kaya matahari, tetapi banyak yang menderita kekurangan vitamin D karena pada takut matahari. Kemana-mana pakai payung, kemudian bajunya lengkap ya, ada banyak ketutupan dan banyakkan aktivitas di dalam ruangan ya. Ini yang sering menyebabkan banyak kekurangan vitamin D. Dan kalau saya periksa pasien-pasien, sekarang saya mulai rajin memeriksa pasien-pasien autoimun atau alergi, ternyata rata-rata rendah kadar vitamin D-nya. Ya, ini perlu diperhatikan ya, karena vitamin D itu memainkan peranan besar dalam sistem kekebalan ya. Ada yang bilang bahwa kalau kita mendapatkan pasien alergi atau autoimun vitamin D-nya rendah, jangan-jangan itu karena penyakitnya ya. Tapi sebaliknya ada yang bilang karena rendah maka mudah kena alergi atau autoimun. Jadi seperti telur dan ayam. Tapi yang jelas yang pasti jangan sampai kita kekurangan vitamin D. Kelihatannya ada kendala ya pada sinyalnya Profesor Zaki nih. Bentar. Kita tunggu beliau bergabung kembali ya. Ya, tadi sudah ada beberapa pertanyaan, Mbak Rosa dari Kalbe Farma. Mungkin bisa direkap ini pertanyaannya dari Ibu Kansa. Kemudian juga ada dari Ibu Kansa nih banyak sekali pertanyaannya. Bisa nanti kita berikan itu ya, Mbak Rosa. Proof D3 drop ya dari Kalbe Farma. Kemudian ya, juga ada yang penanya aktif ini Dr. Eli Arsita. Nah, itu 2 nominasi. Kemudian yang selanjutnya ada Ibu Cecilia, penanya pertama. Sambil saya catat dulu. Sudah ada 10 penanya sih. Baik, nanti mungkin saya tunggu namanya dari Bu Marisa ya. Iya, nanti baik. Halo. Ya, Prof. Zaki. Sorry, ini di sini lampu mati. Tolong di sharing slide dari situ aja. Ini saya pakai HP ya. Baik, Prof. Ya. Share slide dari situ aja. Ya. Tadi pas fakta tentang vitamin D. Nanti dimainkan dari sana ya. Sorry, sini mati, betulan. Ya, Prof. Kemarin juga ini sih signal di sini juga nggak stabil ya. Tadi kita bahas vitamin D ya, Prof. Ya, fakta tentang vitamin D, coba sampai slide itu tadi ya. Terus ya, maaf nih. Ya.
fakta tentang vitamin D. Ya. Ya, udah ya, dari situ dulu ya. Ya. Yang saya lanjutkan ya. 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 Jadi vitamin D itu sumbernya bisa dari diet, dari sinar matahari. Paling banyak dari sinar matahari. Dari diet dilaporkan hanya 20%. Oleh karena itu matahari sangat penting. Dikatakan 80%. Jadi oleh karena itu maka kita menganjurkan selain dengan diet ya boleh ditambah dengan suplemen misalnya ya kalau tidak bisa sinar matahari banyak ya. Ya slide berikutnya, mohon slide berikutnya. Ya, ini tadi ya. Jadi biasanya dari makanan biasanya yang kandungannya rendah vitamin D-nya ya. Kemudian biasanya di daerah-daerah musim dingin yang tidak ada matahari, kita ini sebetulnya bersyukur ya karena banyak kita dapat gratis dari Tuhan ya. Jadi dengan cara berjemur ya biasanya kalau yang hanya untuk mendapatkan vitamin D biasanya jam 10 sampai jam 2 ya. Kalau pagi bisa 15 menit, siang sekitar 5 menit ya. Atau di tempat ketinggian ya. Tempat ketinggian biasanya mataharinya kan kurang intensif seperti kalau kita di dataran rendah ya. Ini juga sering menyebabkan kekurangan vitamin D. Atau pakaian tradisi ya misalnya badannya banyak tertutup ya sehingga kontak dengan vitamin D ini juga perlu suplemen vitamin D atau berjemur tapi di tempat tertutup kalau tidak mau terlihat oleh orang banyak misalnya ya. Slide berikutnya. Ya. Jadi kekurangan resiko vitamin D ini bisa terjadi pada semua usia. Jadi tidak hanya pada anak, juga pada dewasa, bahkan juga pada orang tua. Terus terang saya sendiri juga punya vitamin D rendah ya. Saya periksa cuma 17. Yang dimaklumi karena saya bekerja di dalam ruangan lebih banyak ya. Dan juga termasuk yang takut matahari, takut hitam ya. Sehingga begitu. Makanya kita harus selalu kalau bisa kita cek berkala vitamin D kita ya. Karena kekurangan vitamin D juga membawa dampak macam-macam penyakit ya, termasuk alergi ya. Slide berikutnya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kita berlanjut dengan diskusi ya, bisa lebih banyak nanti apa yang saya sampaikan tadi bisa bertanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Zaki, terima kasih atas paparannya. Ini sudah ada lebih dari 10 pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Yang pertama bisa saya bacakan dari Ibu Cecilia yang menanyakan anaknya usia 8 tahun sudah menjaga pola makan, Prof. Tapi kambuh HSP-nya 3 bulan lalu. Bagaimana cara agar tidak kambuh? Dan juga antisipasinya. Ini pertanyaan juga mirip-mirip diajukan oleh ibu atau bapak kakak. Silakan, Prof. Ya, saya jawab satu-satu dulu ya. Ya, jadi oleh karena itu tadi saya ceritakan bahwa HSP ini walaupun berlangsung 2-6 minggu bahkan ya, tetap harus kita pantau karena kekambuhan itu juga tidak jarang terjadi ya. Untuk memantau kekambuhan ini makanya saya anjurkan untuk meriksa urin secara berkala karena yang kita takut ya itu bisa terjadi ke ginjal ya. Kalau misalnya kekambuh di kulitnya, di merah-merahnya itu tidak masalah, tidak usah khawatir ya. Itu adalah peradangan pembuluh darah yang ringan. Yang kita khawatirkan kalau terjadi di ginjal. Jadi yang saya lakukan kepada pasien saya biasanya saya ikuti tiap bulan sampai 6 bulan. Ya, kalau 6 bulan aman, saya suruh periksa 3 bulan sekali, ya, sampai 1,5 tahun. Nah, mungkin tadi saya sebutkan vitamin D juga berperan, ada baiknya dicek vitamin D-nya. Kalau rendah ya kita harus berikan, ya, supaya tidak ada risiko-risiko kekambuhan seperti ini. Oke, baik ini sudah ada foto dari Ibu Kansa. Ibu Kansa adalah penyintas lupus dan SJ. SJ ini Stephen Johnson kah atau Sjogren syndrome ya? Mohon konfirmasi.
Namun yang ingin ditanyakan adalah tentang anaknya yang bungsu usia 10 tahun, mengalami bercak merah di kaki seperti pada foto, dan mengeluh ngilu di kaki pada tahun 2018. Kemudian berulang tahun 2019 dan ada nyeri di perut. Apakah ini termasuk gejala HSP, Prof? Lalu yang kedua, bagaimana alur pemeriksaannya? Sejak usia berapa bisa diperiksa? Begitu, Prof. Ya, kalau lihat fotonya, lihat gambarnya, ya, nanti coba ditekan. Kalau ditekan merahnya tidak hilang, kemungkinan ini HSP, ya. Kalau karena alergi ditekan kan akan hilang. Biasanya kalau alergi itu gatal sekali. Kalau ini tidak, walaupun gatal tidak terlalu gatal. Mungkin ini adalah suatu HSP, ya. Baik. Jadi tetap ya, harus. Berarti HSP kemungkinannya. Oke. Baik. Berarti harus ada pemeriksaan lanjutan juga, kah, Prof? Ya, itu tadi berkala periksa urinnya. Tapi ini kan tahun berapa? Tahun 18 ya, 2018. Ya, 2018 keluhan pertama, tapi terjadi lagi 2019, Prof. Oh ya, periksa aja urinnya. Kalau misalnya urinnya normal dan nggak ada muncul lagi, biasanya sih ya, tidak kambuh-kambuh lagi. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Kansa, Prof. Zaki. Semoga menjawab ya Bu Kansa. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Suyono. Apakah penyebab utama autoimun secara umum pada anak dan dewasa, Prof? Ya, jadi nomor satu, autoimun itu ada faktor genetik, ya, artinya diturunkan secara genetik dalam keluarga bisa ada kecenderungan ke arah autoimun. Nah, tapi faktor genetik tidak selalu muncul kalau tidak ketemu pencetusnya. Ya, pencetusnya apa? Pencetusnya tadi macam-macam, kita nggak tahu. Ya, bisa virus, bisa bahan-bahan kimia, ya, sesuatu di luar, ya, yang akan mengaktifkan autoimunnya tadi, ya. Oleh karena itu pada orang yang punya bakat autoimun, usahakan hidup sehat. Biasakanlah makanan-makanan yang alami, hindari makan makanan pengawet, zat warna, gitu ya. Terus kosmetik yang sehat lah. Jangan banyak mengandung zat kimia yang mungkin ditakutkan mengaktifkan autoimun. Ya. Dan jangan lupa juga kekurangan vitamin. Suaranya kurang jelas, Prof. Ya. Terutama vitamin yang mengandung antioksidan menciptakan autoimun, ya. Oke. Contohnya vitaminnya apa, ya, Prof? Jelas belum? Nah, iya, ini jelas, Prof. Nah, vitamin yang bersifat antioksidan itu umumnya kan kita tahu vitamin C, kemudian vitamin D ini juga mempunyai efek terhadap sel T regulator, kemudian vitamin A atau beta karoten itu juga bersifat antioksidan, juga vitamin E, ya. Ya. Prof, ini vitamin-vitamin yang tadi Prof sebutkan, apakah bisa langsung dibeli tanpa resep dokter atau tetap harus konsul ke dokter dulu, Prof? Ya, sebetulnya kalau bisa secara alami, dari bahan-bahan alami, ya, di sumber-sumber kan banyak, vitamin C, buah-buahan, sayur-sayuran, beta karotin itu kan kita tahu, ya, buah-buahan atau makanan yang berwarna kuning, ya. Kalau alaminya nggak bisa mencukupi, boleh diberikan suplemen, tapi tentunya harus konsultasi dengan dokter, ya, supaya jangan sampai terjadi hipervitamin malah, ya. Baik, Prof. Cukup jelas. Terima kasih banyak. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Evi. Hasil urin anak saya albuminnya negatif. Namun pada darah salah satunya positif. Apakah ini berbahaya dan bagaimana supaya semuanya negatif? Ya, jadi yang penting pemantauan HSP itu adalah albuminnya, proteinnya. Karena protein kan molekulnya besar. Kalau protein sampai positif, berarti terjadi kebocoran. Ya, kadang masih ada darah sih tidak masalah, karena darah kan ukurannya kecil. Putus-putus, Prof. Ya, artinya
kalau kecuali kalau masih sekali. Ya, jadi sel darah merah ini, ya, jadi patokan kebocoran adalah albuminnya, ya. Yang penting albuminnya negatif. Nanti yang sel darah merah juga lama-lama akan hilang sendiri. Kecuali kalau berdarahnya masih sekali, ya. Jelas ini? Iya, semoga membantu ya Bu Evi. Jadi kalau hasil albumin negatif itu yang paling utama. Kalau yang lain akan mengikuti ya Prof ya, begitu ya kurang lebih. Iya. Yang selanjutnya dari Ibu Cecilia lagi. Apakah seiring dewasa, bertumbuh dewasa, kemungkinan relapse bagi si kecil akan semakin kecil? Ya, memang biasanya sih pasien-pasien yang saya pantau sampai 1,5 tahun itu jarang sekali yang di lab. Setelah sembuh sudah nggak pernah balik lagi dengan penyakit yang sama. Baik, Prof. Yang selanjutnya dari Pak Bagus dan Ibu Reta, apakah konsumsi antibiotik dapat mencetuskan autoimun pada anak? Kemudian anak saya usianya 4 tahun, berat badan 20,1 kg. Rentankah terkena PHS? Silakan, ya. Prof. Ya. Jadi obat-obatan jadi pencetus, tapi kita tidak bisa memastikan. Dengar ya? Halo? Ya, jelas-jelas, Prof. Halo, ini dengar? Iya, jelas, Prof. Jelas-jelas. Iya, halo. Silakan, halo. Prof. Ya, jadi walaupun obat-obatan jadi pencetus, kita tidak bisa memastikan. Ya, ya udah jelas. Ya, jadi walaupun obat-obatan ini jadi pencetus, udah jelas? Jelas, jelas. Ya. Jadi walaupun bisa jadi pencetus, tapi tidak selalu ya. Ya, Prof. Baik, itu mudah-mudahan menjawab ya Pak Bagus. Jadi bisa saja, tapi tidak selalu. Jadi kembali lagi mungkin ke pola hidup yang alami, makanan juga dijaga sealami mungkin, apa yang kita kenakan di kulit juga termasuk pakaian kita juga sealami mungkin ya. Yang selanjutnya Prof dari Ibu Evi lagi, faktor yang mencetuskan kekambuhan apa? Benarkah tidak boleh terlalu capek? Sebentar saya pindah ke tempat yang banyak sinyalnya kuat ya sebentar. Ya, silakan Prof. Ya. Jadi untuk sebentar saya pindah ke tempat yang lebih ini sinyalnya. Ya, silakan Prof. Ya. Jadi sudah ada beberapa yang dijawab pertanyaannya itu Ibu Cecilia, Bapak atau Ibu Kakak, kemudian Bapak Suyono, Ibu Kansa, Ibu Evi. Ya, jadi itu penanya pertama dan Pak Bagus juga bersama Ibu Reta. Mati. Sekarang udah bisa ya? Sudah Prof. Sudah cukup jelas, lebih jelas daripada yang tadi. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan dari Ibu Evi lagi. Apa sajakah faktor yang mencetuskan kekambuhan, Prof? Benarkah tidak boleh terlalu capek, stres, dan panas-panasan? Ya betul ya. Kalau terlalu capek, tentunya takut kena infeksi, kena virus. Virusnya mengaktifkan kembali HSPH-nya tadi ya. Jadi harus cukup istirahat, gizi yang cukup ya, supaya tidak kambuh. Baik, terima kasih Prof. Yang selanjutnya dari Ibu Inge, gejala autoimun pada anak itu apa saja? Itu tadi sudah disebutkan ya Prof, diantaranya sakit perut, purpura di usus ya Prof ya? Gejala HSP maksudnya. Ya, HSP-nya itu ya. Baik. Yang selanjutnya dari Dr. Eli Arsita, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Prof. Saya pernah menjumpai PHS pada perempuan usia 25 tahun. Ya. Awalnya pasien mengira alergi obat karena muncul ruam merah gatal lengan tungkai. Namun disertai radang sendi yang nyeri sekali hingga sulit berjalan dan sulit menggenggam.
Perlu pemantauan seberapa sering dan seberapa lama? Adakah obat pertolongan pertama yang boleh dan harus disediakan di rumah agar bila terulang tidak sampai terjadi kerusakan ginjal, Prof? Ya. Jadi kalau terjadi kerusakan gejala sendi yang sakit hebat, sakit perut yang hebat, apalagi kalau ada gejala nefritis atau kebocoran ginjal, itu kita indikasi memberikan kortikosteroid ya. Biasanya jangka pendek ya, sekitar 5 hari atau seminggu ya. Itu memang indikasi memberikan kortikosteroid ya. Kortikosteroid, baik. Baik, Prof. Yang selanjutnya dari Ibu Nuning. Anak saya sekarang berumur 15 tahun. Pada saat umur 12 tahun, menderita HSP. Dan saat sakit dia sempat bed rest 4 minggu. Tapi sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Pada tahun 2019 didiagnosa sakit usus buntu sehingga dioperasi. Oke, pertanyaannya saya cari dulu nih. Pertanyaannya turun di bawah sepertinya. Sebentar. Saya tidak menemukan pertanyaannya, belum diketik nih, Ibu. Ya, saya masuk ke pertanyaan lainnya, sebentar. Oke. Apakah obat-obatan AI atau autoimun yang diberikan pada anak dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek samping penyakit lain? Dari Ibu Melia, silakan, Prof. Ya, tergantung penyakit obat autoimunnya apa. Kalau steroid jangka panjang tentu saja pasti ada efek samping. Oleh karena itu harus dengan pengawatan dokter ya. Atau apalagi obat imunosupresan pasti ada efek samping ya. Dan efek sampingnya tidak ringan biasanya. Oleh karena itu maka harus kontrol teratur ya. Contohnya misalnya pasien lupus. Pasien lupus kadang-kadang perlu pengobatan steroid seumur hidup kadang-kadang ya, kalau boleh dikatakan begitu ya. Oleh karena itu harus selalu kontrol teratur, mengikuti apa yang dianjurkan oleh dokternya, jangan menyetop obatnya tiba-tiba, itu berbahaya. Baik, Prof. Yang selanjutnya dari Ibu Pauline, efek samping dari penggunaan metilprednisolon apakah membuat osteoporosis, kulit berjerawat, dan lain-lain, Prof? Ya betul, memang begitu, salah satu itu efek samping dari steroid jangka panjang. Oleh karena itu, makanya tadi saya bilang harus kontrol teratur. Ya, kalaupun ada efek samping, nanti dokter akan bisa menyetop sementara, menggantikan obat lain sampai efek samping hilang. Ya. Jadi baik. tidak boleh sembarangan pakai steroid sendiri, yang ngatur-ngatur dosis sendiri itu berbahaya sekali ya. Karena obat itu kan tidak mungkin kita hindari. Kita mau memilih penyakitnya atau obatnya, mau nggak mau tetap harus kita berikan obat itu, tapi asal dengan pengawasan yang ketat ya. Baik, Prof. Yang selanjutnya dari Ibu Asyanti, Prof. Iris mengatakan penyandang autoimun tidak boleh divaksinasi. Tapi untuk yang sudah pulih lebih dari 1 tahun dan tidak pakai obat, apakah sudah diperbolehkan atau bagaimana, Prof? Ya, jadi tergantung kondisi pasien autoimun. Kalau dalam keadaan remisi, kondisi sehat, justru malah nggak apa-apa diimunisasi, daripada dia kena penyakitnya nanti akan mengaktifkan penyakitnya juga. Biasanya kalau pada anak, kita tidak kontraindikasi selama klinisnya membaik. Ya, tidak menggunakan imunosupresan jangka panjang, kecuali sudah remisi kita stop dulu untuk diberikan vaksinasi. Ya. Prof. Zaki, benarkah bila kelebihan suplemen vitamin D bisa menyebabkan autoimun? Karena di masa pandemi ini biasanya orang tua memberikan suplemen untuk menjaga imunitas anak. Ya, sebetulnya efek samping vitamin D juga ada. Semua kalau kelebihan juga tidak bagus ya. Makanya ikuti dosis yang dianjurkan. Ya, tapi kekurangan juga tidak bagus ya. Baik. Jadi Prof, kalau misalnya mau memberi suplemen sesuai dengan anjuran dosis sehari-hari. Tidak boleh berlebih-lebihan juga. Ya. Bagaimana jika hasil lab vitamin D-nya 28? Itu biasanya kebutuhan untuk konsumsinya berapa IU, Prof? 20 untuk anak apa dewasa beda ya. Biasanya 28 itu termasuk insufisiensi, artinya dia turun sedikit saja sudah jadi kekurangan ya. Jadi riskan untuk defisiensi. Kita berikan
biasanya anjurannya kan di bawah 1 tahun untuk anak 400 IU, di atas 1 tahun biasanya 600 IU, itu yang dianjurkan biasanya. Ya, di bawah 1 tahun 400 IU, Prof. Di bawah 1 tahun ya. Iya, Di itu yang atas, dianjurkan, dosis oh, yang baik. dianjurkan. Di atas 1 tahun 600. Di atas 1 tahun 600 IU. Oke, semoga menjawab. Dari Ibu Hilma Nilasari, untuk mendapatkan vitamin D dari matahari, sebaiknya berjemurnya jam berapa, Prof? Ya, tadi ada penelitian, ini kita ngikuti penelitian yang di Indonesia, karena di luar negeri beda, mataharinya kan beda ya, kekuatan sinar mataharinya juga beda. Kalau di Indonesia, ada penelitian besar di Bandung oleh Prof. Budi dan kawan-kawan, juga di Jogja, waktu itu saya ikut menguji S3 di Jogja, dikatakan yang bagus antara jam 10 sampai jam 2. Kalau yang pagi agak lebih lama, sekitar 15 menit, kalau udah siang di atas jam 12, cukup 5 menit. Baik. Semoga membantu Ibu. Lalu ini dari Ibu Nuning. Anak saya usia 15 tahun. Pada saat umur 12 tahun menderita HSP. Saat sakit sempat bed rest 4 minggu. Lalu pada tahun 2019 didiagnosa usus buntu sehingga dioperasi. Kondisi saat itu sehat. Pertanyaan saya, yang pertama saya ingin tahu bagaimana cara mendeteksi HSP yang menyerang usus. Karena sudah operasi usus buntu. Dan yang kedua, bagaimana mendiagnosa kekurangan vitamin D. Ya, jadi kalau sakit perutnya karena vitamin D, itu karena HSP itu biasanya nanti akan diikuti gejala purpura di kulit, ya, kemerahan, ya. Tapi kalau karena usus buntu ya khas, beda sekali, ya, lokasinya juga beda. Kalau karena HSP sakit perutnya bisa di mana-mana, bisa di tempat usus buntu juga, bisa di usus bagian atas atau bagian kiri bawah, bisa di mana-mana, tergantung di mana lokasi purpura tadi, ya. Mendiagnosis vitamin D lebih tepat kalau kita periksa aja ada kadarnya di darah. Ya, terima kasih Prof. Ini dari Bapak Suyono yang seringkali sulit mendapatkan selsap karena tidak masuk daftar obat di BPJS. Mohon agar Marisa Kaderba Foundation bisa mengupayakan. Mudah-mudahan ya Pak ya, karena sebetulnya MCF lebih fokus ke edukasi. Yang selanjutnya Ibu Inge, resiko kekurangan vitamin D apa saja, bolehkah diulang Prof? Dan mengeceknya berapa bulan sekali, Prof? Ya, jadi kekurangan vitamin D itu tadi kan sel T regulatornya akan terganggu. Ya, kalau sel T regulator terganggu, anak akan gampang alergi, gampang autoimun. Makanya biasanya kalau pasien-pasien, saya punya pasien alergi atau autoimun, selalu saya cek vitamin D-nya. Sebab kalau vitamin D-nya masih rendah, maka pengobatannya sering mengalami kegagalan juga. Karena tujuan kita adalah menormalkan sel T regulator tadi, regulasinya, supaya berjalan seimbang. Ya, caranya ya dengan pemeriksaan kadar darah. Berapa lama? Kalau saya lakukan biasanya setiap 3 bulan saya cek. Ya. Per 3 bulan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Yang selanjutnya dari Ibu Tanti. Anak saya waktu itu berusia 4 tahun. Terkena HSP berawal dari vaksin rubella dan difteri. Setelah vaksin, beberapa hari kemudian masuk rumah sakit dan didiagnosa HSP. 2 tahun kemudian relapse, bulan Agustus kemarin tepatnya. Apakah penderita HSP tidak boleh divaksin? Pertanyaan tentang vaksin lagi, Prof. Silakan, Prof. Ya, sebetulnya tadi kalau klinisnya bagus, ya artinya remisi udah baik, sih nggak apa-apa divaksin. Yang masalah kan kalau pada pasien-pasien autoimun kan dapat steroid dosis tinggi, jangka panjang, takut imunitasnya kurang sehingga kalau divaksin hasil antibodinya tidak bagus, atau kalau vaksin hidup malah bisa jadi penyakit gitu. Makanya lihat dulu kondisinya harus dicek, ya. Kondisi klinisnya harus bagus baru boleh. Ya, jadi harus tetap aja ke dokter, nanti dokter yang memutuskan ya, dokter yang merawat memutuskan bisa divaksin atau tidak ya. Ya, baik. Dari Bapak atau Ibu Kakak, ini pertanyaannya tadi masih berhubungan dengan berjemur, Prof. Bagaimana dengan bayi? Apakah jam berjemurnya sama seperti yang Prof. Zaki sebutkan tadi? Ya, saya kira sama sih. Kalau pada bayi dan anak seperti tadi. Itu penelitiannya pada bayi dan anak. Ya. Baik. Yang selanjutnya Ibu Asyanti tentang vaksinasi lagi.
apakah anak usia, apakah usia 21 tahun, autoimunnya sudah 1 tahun remisi tanpa obat, boleh divaksin COVID-19 dan vaksin meningitis untuk umroh. Juga Ya. vaksin flu. Ya, kalau klinisnya bagus, sudah tidak minum obat sih boleh ya. Tadi apa meningitis ya? Meningitis dan vaksin flu. Kalau COVID kan belum ada vaksinnya. Ya, kalau 21 tahun bukan termasuk wilayahnya dokter anak lagi ya, Prof? Iya, dewasa. 18 tahun ke atas itu dewasa. Imunisasi dewasa. Iya. Iya. Baik, ini alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab nih, Prof. Silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi mungkin sambil saya rekap ya, Mbak Rosa dari Kalbe. Ini tadi yang mendapatkan proof D3-nya, saya ketik ya di kolom chat ya, Mbak Rosa. Ada Ibu Cecilia, apakah dibutuhkan nomor teleponnya? Ya, mungkin saya bisa mungkin para pemenang yang berhasil mendapat giveaway bisa menginfokan alamat dan nomor teleponnya sih Bu, atau mungkin nomor telepon aja dulu nggak apa-apa, nanti biar kami konfirmasi alamatnya masing-masing. Atau boleh mungkin saya ketik nomornya Mbak Rosa di kolom chat ya? Oh ya udah, boleh Bu, saya ketik di kolom chat ya Bu. Iya, di kolom chat silakan. Saya juga akan ketik teman-teman yang terpilih mendapatkan proof D3. Ada Ibu Cecilia, kemudian Ibu Kakak, kemudian ada Pak Suyono, ada Ibu Kansa, kemudian juga ada Ibu Evi, ada Pak Bagus, kemudian ada Ibu Inge, ada Dr. Eli. Nah, sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 lagi. Nanti saya pilih ya, sambil kita bacakan nih pertanyaannya. Yang selanjutnya. Dari Ibu Pika. Selamat siang Prof. Zaki. Mohon info diet makanan yang dianjurkan untuk anak dengan HSP usia 5 tahun. Dan pasiennya Prof. Zaki. Silakan Prof. Ya, sebetulnya kalau HSP tidak perlu pantang-pantang karena bukan dari makanan, kecuali kalau dia punya alergi makanan ya harus pantang makanannya yang dia alergi. Dan dianjurkan banyak makanan yang gizi seimbang, terutama yang tadi saya katakan yang mengandung antioksidan ya. Misalnya tadi yang mengandung vitamin C, vitamin D kan banyak dari susu, dari ikan. Kemudian mengandung vitamin A atau beta karotin, buah-buahan yang berwarna kuning, sayur-sayuran warna hijau. Nah, seperti itu bagus ya. Baik, ya mungkin yang dimaksud pantangan di sini lebih ke bahan-bahan yang tidak alami seperti penyedap, pengawet ya Prof ya. Nah, itu memang sudah dianjurkan kan tadi, jangan kalau bisa kurangilah makan bahan yang mengawet-awet, mengandung zat warna, penyedap atau pengawet. Itu juga memang pewarna ya, dan itu adalah makanan memang untuk anak sebaiknya dihindari ya. Yang selanjutnya dari Ibu Lina Ling. Kalau PHS tadi bercaknya itu atuamnya ketika ditekan tidak hilang ya Prof ya? Ya, biasanya kita tekan ya, kita regangkan ya. Kita regangkan. Kalau karena biduran misalnya kali kata kan pucat hilang warnanya. Tapi kalau ini tidak ya. Ini ada yang bertanya Prof Zaki, info prakteknya di mana katanya Prof? Prakteknya di mana saja ya, Prof? Iya. Ya nanti suruh kontak ke nomor WA saya aja, nanti dikasih nomor itunya. Oke, baik. Jadi nanti diberikan ya nomor WA-nya Prof Zaki. Kemudian dari Ibu Tanti tentang gamma ras atau terapi imun untuk anak HSP apakah aman, Prof? Dan bagaimana dengan efek sampingnya? Diberi apa?
Gamaras. Terapi apa tadi katanya? Gamaras. Kalau HSP tidak perlu. Ya, tidak butuh vitamin E terapi itu kan antibodi. Antibodi itu biasanya pada pasien-pasien yang defisiensi imun, kekurangan kekebalan, atau pasien autoimun seperti ITP, ya ITP, atau pasien Guillain-Barré, pasien Kawasaki itu baru ada gunanya. Kalau HSP tidak butuh vitamin A, obat seperti itu ya. Baik Prof, ini dari Ibu Melia lagi. Ibu Melia rajin bertanya, jadi saya juga mencantumkan nama Ibu Melia ya sebagai penerima Prof D3-nya. Prof Zaki, adakah suplemen yang harus dihindari oleh orang dengan autoimun? Ya. Ini karena memang kita sekarang dibanjiri iklan ya, Prof. Jadi bingung. Ya betul ya. Saya selalu berwanti-wanti itu saya pesankan ya. Jadi anak yang punya bakat autoimun atau alergi itu janganlah mengkonsumsi suplemen yang diklaim dapat meningkatkan antibodi yang kita sebut imunomodulator. Itu tidak boleh dikonsumsi jangka panjang untuk pasien autoimun atau alergi. Karena orang yang autoimun atau alergi sudah terjadi hiper, kan tadi saya katakan, sudah berlebihan imunnya. Jangan dirangsang lagi dengan semacam imunomodulator gitu. Jadi kalau minum vitamin biasa aja, jangan yang mengandung itu ya. Halo? Sepertinya terputus ya, Prof ya. Iya, tadi sudah. Halo? Oke. Bu Marisa? Ya. Iya. Oke. Sepertinya terputus ya, Bu. Iya, saya terputus dari laptop yang satunya nanti. Tapi sampai nggak jawaban saya tadi sampai nggak? Jawabannya belum sampai, saya belum mendengar, Prof. Oh ya, ya udah saya ulang lagi ya. Baik. Ya, jadi pertanyaannya apa yang dihindari ya? Saya sering mewanti-wanti pada orang yang punya alergi atau bakat alergi, punya autoimun atau bakat autoimun, jangan mengkonsumsi suplemen yang mengandung imunomodulator yang merangsang antibodi ya. Karena tadi saya sudah katakan pada orang yang alergi atau autoimun sudah terjadi hiperimun. Imunnya udah tinggi, jangan dirangsang-rangsang lagi ya. Jadi kalau mau konsumsi vitamin yang murni saja yang tidak campur-campur dengan imunomodulator ya. Sudah jelas? Jelas, Prof. Sudah jelas. Prof, ini ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Evi. Prof Zaki, saya senang sekali tadi Prof bilang jika HSP pada anak bisa sembuh. Tapi apakah ada kemungkinan anak dengan riwayat AI atau HSP bisa terkena AI jenis lain saat dewasa, Prof? Ya, sebetulnya sih belum ada laporan seperti itu, tapi dia memang punya bakat autoimun. Makanya saya anjurkan kalau HSP harus kita pantau, jangan sampai terkena ginjal yang jadi kronis ya. Harus pantau sampai betul-betul negatif. Nah, terus dengan cara hidup yang baik, insya Allah sih tidak muncul lagi autoimun yang lain ya. Ya, baik. Yang selanjutnya dari Ibu Hilma, apakah ruam yang muncul itu selalu banyak ya, Prof, pada HSP? Sebanyak Tidak, yang tadi di foto. Ya, itu kalau di gambar yang klasik begitu, tapi ada juga cuma beberapa titik, ya. Jadi bisa sedikit, apalagi kalau kita kenali dini, kita beri pengobatan, nggak sampai muncul banyak, ya itu bagus ya. Jadi tidak selalu harus banyak seperti itu. Ya, teman-teman bagi yang bertanya tadi di mana Prof Zaki praktek, saya akan ketik nomornya Prof Zaki tadi atas permintaan beliau ya Prof ya, nomor WA-nya ya Prof. Iya. Ini di 0818 kemudian 115025. Bisa teman-teman catat, sudah saya share di chat box. Mohon bisa dihubungi via WA ya. Khawatir Prof-nya juga sedang ada kegiatan lain. Pertanyaan lainnya saya baca mirip-mirip seputar
pantangan makan, ya. Terus kemudian makanan yang baik apa? Tadi Prof. Zaki sudah menyebutkan bahwa sebetulnya makanan itu yang paling utama pantangannya yang tidak alami aja sebetulnya. Ya, jadi seperti 5P itu ada pemanis buatan, pewarna buatan, pengawet, penyedap, gitu yang seperti itu ya Prof ya, kurang lebih ya. Ya betul. Ya. Ya. Baik. Ini sudah terjawab semua nih Prof. Alhamdulillah pertanyaannya. Ada lagi muncul dari Ibu Nuning. Ibu Nuning, anak saya terkena HSV pada saat minum obat. Ada efeknya pada wajah timbul jerawat. Apakah nanti jerawat yang karena efek samping obat ini bisa hilang, Prof? Bagaimana pasiennya sudah HSP? Ya, jadi anaknya sudah HSP, kemudian pada saat minum obat HSP dari dokter, wajahnya muncul jerawat. Nah, jerawat ini apakah nanti akan hilang, Prof? Ya, umumnya sih jerawat itu efek samping dari steroid, ya. Nanti kalau steroidnya dihentikan, ya jerawatnya akan hilang, ya. Baik. Moga-moga menjawab ya, Ibu Nuning. Juga saya tuliskan sebagai penerima Prof D3 ya, Ibu. Oke, apakah sudah mencukupi 10 orang, Mbak Rosa? Yang selanjutnya dari Mbak Tanti, terapi imun. Oke, tadi mengenai gamma ras, tadi Prof Zaki sudah menyampaikan bahwa tidak diperlukan gamma ras, ya betul Prof ya? Ya, betul. Ya, yang selanjutnya dari Ibu Nurul, anak saya usia 5 tahun, HSP, minggu lalu stop secara berkala steroidnya, kemudian muncul beruntusan pada wajah dan tubuh. Ini kira-kira kenapa, Prof? Umurnya berapa ini? Usia 5 tahun. Oh, muncul beruntusan, tapi steroidnya udah di stop? Iya, steroid di stop secara berkala, tapi kemudian muncul beruntusan pada wajah dan tubuh. Ya, berarti kalau di stop secara berkala itu kan jangka panjang steroidnya. Mungkin dalam tubuhnya belum habis betul obat itu, jadi efeknya masih ada. Tapi nanti lama-lama setelah bersih juga akan hilang sendiri. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya, Ibu. Ya, insya Allah sih nanti akan hilang insya Allah. Dibersihkan aja rajin mukanya ya. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Nipi, Mbak Nipi, koordinator di grup LDHS, MCF. Ada pertanyaan dari grup member bahwa apakah apakah Prof Zaki bisa menerima pasien dewasa sampai umur 18 tahun katanya Prof. Ya, sampai 18 tahun aja ya, karena dewasa banyak pakarnya kan yang lain. Iya, ya. Jadi setelah 18 tahun ke dokter yang lain yang dewasa ya Prof. Iris, ada yang lain-lain banyak kan. Iya, mungkin kangen sama Prof Zaki kali Prof. Udah nyaman dengan Prof Zaki. Pasien zaman dulu ya. Iya. Biasanya kalau pasien-pasien yang lama datang udah bawa anak lagi. Oh gitu, senangnya. Berarti udah tua kan. Ini berulang lagi nih pertanyaan mengenai apakah autoimun bisa diturunkan, Prof. Iya, memang jelas faktor genetik ya. Ya. Bahkan bayi baru lahir bisa menderita lupus, ada namanya neonatal lupus ya, dari seorang ibu yang lupus. Iya. Bagaimana Prof bila mungkin nggak jika ibunya autoimun misalkan terus pada anaknya diterapkan pola hidup sehat, jadi nggak muncul autoimun. Apakah ada kaitannya, Prof? Ya itu yang kita sasaran kita seperti itu ya. Walaupun ada bakat, sama juga alergi, penyakitnya tidak akan muncul kalau tidak ketemu pencetusnya. Maka saya anjurkan selama belum sakit, belum muncul autoimun, imunisasi aja semuanya supaya tidak kena penyakitnya. Kalau kena penyakitnya bisa mencetuskan autoimunnya. Mumpung belum autoimun, maka imunisasi lengkap ya. Ya, imunisasi lengkap sebelum muncul autoimun pada tubuhnya. Terus kemudian pola hidup sehat penting untuk dijalankan, sebisa mungkin makan makanan yang alami, tidak mengandung artifisial. Ini pertanyaan dari Ibu Nurul tentang matahari lagi, Prof. Bagaimana dengan matahari sore? Karena ya sayang matahari nggak bisa ditawar.
Sayangnya matahari nggak bisa dinego. Suruh ngeluarin vitamin D-nya sore. Jadi sinar ultravioletnya yang bagus tadi yang yang jam antara 10 sampai jam 2. Kalau untuk vitamin D ada, tapi kalau untuk yang lain-lain nih kita nggak bicara mengenai itu. Dan itu penelitian di Indonesia. Mungkin di luar negeri ada yang bilang sebelum jam 10, ada yang karena kita beda kan mataharinya. Iya, iya betul Prof. Prof, ini dari Ibu Zainab, apakah cukup dengan imunisasi yang disarankan seperti di buku KIA atau perlu tambahan imunisasi yang lain, Prof? Kalau bisa lengkap, sebaiknya lengkap. Ya. Jadi sebetulnya Oke. nggak ada, kalau dulu kan ada istilah imunisasi wajib, imunisasi sunnah, nggak ada itu ya. Jadi kalau bisa lengkap, lengkap. Ya. Nah, Iya, jadi kenapa baik yang pemerintah yang wajib ditulis maupun di yang sunnah KIA ya, Prof? itu adalah itu yang bisa pemerintah lakukan, bantu. Yang lain tidak bisa bantu karena mahal vaksinnya. Oke, iya. Jadi Ibu semoga menjawab ya Ibu Zainab, yang di buku KIA itu yang pemerintah bisa bantu. Tapi sebetulnya ada imunisasi lain yang harus mandiri tanpa bantuan pemerintah, itu bisa juga dilakukan. Kalau bisa semua dilakukan akan lebih baik menurut Prof. Zaki. Ini kebetulan tadi yang bertanya itu Prof, Ibu Zainab ini adalah penyintas SLE. Ya. Penyintas SLE dan anaknya berumur 8 bulan. Anaknya autoimun nggak, Bu? Ibu Zainab. Jadi kalau ibunya SLE, anaknya boleh imunisasi biarpun belum terdiagnosa autoimun ya, Prof? Iya, selama sehat boleh ya. Selama sehat boleh. Harus malah sebaiknya dilengkapi saja imunisasinya. Mudah-mudahan tidak kena autoimun. Tapi walaupun salah satu tadi HSP itu bisa dicetuskan oleh vaksin, tapi itu kan baru dugaan dan juga nggak terbukti ya. Ya. Baik. Ini ada yang banyak sekali ini pertanyaan tentang matahari nih Prof, berulang-ulang. Iya, tadi betul Prof Zaki bilang jam 10 sampai jam 2 siang. Tapi cukup 5 menit ya Prof ya, kalau di atas jam 12 ya Prof. Kalau siang, kalau pagi 15. Ya. Kalau pagi harus lebih lama, begitu. Mudah-mudahan menjawab Bapak dan Ibu. Ini sudah terjawab semua kita. Masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Silakan bagi teman-teman yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Mbak Rosa, sudah 10 kah Mbak? Yang menerima proof D3-nya? Sudah Bu, sudah 10. Sudah ya? Ini beberapa sudah menghubungi saya, yang belum ya. Itu tinggal Ibu Kansa, Ibu Melia, dan Ibu Nuning yang belum. Oh baik, Ibu Kansa, Ibu Melia, dan Ibu Nuning silakan menghubungi nomornya Mbak Rosa dari Kalbe untuk bisa mengatur pengiriman proof D3 yang akan diberikan Kalbe sebagai hadiah untuk peserta yang beruntung. Ini Ibu Kansa sudah menulis di chat box Mbak Rosa nomor HP-nya. Ya, nanti saya hubungin lewat WA. Iya. Baik, ditunggu yang Ibu Melia dan satu lagi tadi siapa saya lupa. Ibu Nuning. Ya, Ibu Nuning. Prof, ini pertanyaan dari saya, Prof. Kan banyak juga nih kita dengar bahwa bulan purnama itu mempengaruhi kesehatan autoimun. Itu apakah benar, Prof? Orang bulan dengan purnama. autoimun. Iya, full moon. Saya belum pernah dengar malah. Oke. Ya, cukup santer beritanya tahun kemarin bahwa full moon atau bulan purnama itu bagi orang dengan autoimun bikin lemes katanya, atau bikin kambuh tuh gejala-gejalanya. Saya belum tahu itu, nanti saya tahu. Apa Dokter Iris pernah cerita, Prof Iris? Kalau Prof Iris sih bilang tidak ada kaitannya. Ya, kalau saya juga nggak tahu bulan purnamanya. Jelas bulan purnama itu biasanya untuk orang-orang pacaran bisa munculkan autoimun, nggak tahu. Baik, Prof. Ya, teman-teman silakan dimanfaatkan, ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk bisa berinteraksi langsung dengan Prof Zaki, seorang pakar autoimun. Ya, beliau aktif di Marisa Karbo Foundation sebagai Dewan Pakar Medis. Ya, teman-teman silakan. Prof, ada pesan nggak Prof buat semua yang hadir di sini?
Ya tadi saya katakan bahwa sistem imun kita itu harus berjalan dengan baik kalau fungsi sel T regulator atau pengaturnya itu baik. Nah, untuk ini baik maka diperlukan pertama cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik artinya cukup istirahat, ya harus seimbang sama aktivitas. Jangan istirahat tidur terus juga tidak sehat, ya harus ada aktivitas. Kedua, gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang, terutama yang mengandung antioksidan. Dan saya katakan bahwa penyakit-penyakit autoimun atau alergi itu akibat adanya stres oksidatif, ya, akibat radikal bebas, akibat polusi dan sebagainya. Oleh karena itu kita butuh asupan-asupan yang mengandung antioksidan. Tadi saya katakan ada vitamin C, D, E, ya. Kemudian jangan menggunakan obat-obatan sendiri, ya itu juga berbahaya, ya apalagi kalau yang mengandung steroid, ya ngatur-ngatur sendiri dosisnya itu bukan tidak ada. Beberapa saya mengalami pasien segitu telah datang jadi parah, alasannya tidak bisa kontrol atau nggak sempat tapi nebus-nebus sendiri, itu juga berbahaya, ya karena obat itu kan kita ngatur dosis sesuai dengan pemeriksaan, ya. Terus apalagi tadi udah ya. Jangan mendiagnosis sendiri ya. Hanya karena ikut kuliah ini langsung tahu anaknya merah-merah sedikit bilang HSP ya. Jadi belum tentu. Bedakan dengan alergi ya. Iya. Terus. Pola Ya hidup udah, sehat, Prof ya, Prof. Pola hidup Pola sehat hidup itu sudah sehat. jelas penting tadi kan. Ya, hindari tadi kalau punya bakat alergi atau autoimun. Yang PP tadi apa? Pengawet, penyedap, 5P, pewarna, pengawet, penyedap, ya. pewarna, ya, dan lain-lain yang PPP itu ya. Iya. Pokoknya yang buatan-buatan. Ya, usahakan alami, tapi sekali-sekali kalau makan itu ya boleh aja kalau lagi misalnya kita lagi berjalan ke luar kota atau apa, butuh yang cepat, sekali-sekali mah tidak masalah, tapi jangan dipakai sebagai makanan rutin di rumah. Iya, sediakan waktu untuk cheating ya, Prof ya. Iya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Ibu Ami. Ya. Apakah vitamin D dari kalbe ini bisa ada efek kemah, Prof? Karena selama ini makan vitamin D yang warnanya kuning, labelnya, ada efek kemah. Coba tanya Bu Rosanya yang punya. Iya. Ibu Rosa. Bu Rosa, silakan. Iya, baik. Bapak Ibu semuanya, memang semua vitamin D itu kalau saya baca memang ada efek samping ke mual sih, rasa mual, tapi bukan ke sakit mah. Jadi termasuk memang proof D3 dari kalbe juga kami memang di kemasannya juga men-state bisa terjadi efek samping mual, walaupun memang kejadiannya bisa bervariasi pada setiap orang. Nah, solusinya memang vitamin D ini kan disarankan untuk diminum setelah makan, langsung setelah makan. Mengingat penyerapan vitamin D itu baik bersama makanan yang berlemak. Jadi mungkin solusinya adalah dengan mengkonsumsi langsung setelah makan ataupun bersama makanan, itu juga bisa nanti mengurangi rasa mualnya. Itu mungkin Bu informasinya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya. Ibu Ami, terima kasih Mbak Rosa. Kemudian dari Ibu Hilma kepada Prof. Zaki, semenjak adik saya konsumsi vitamin E dan vitamin C, terdapat ruam sedikit, tapi sekarang warnanya kecoklatan. Apakah itu kemungkinan autoimun juga atau masalah kulit yang lain? Nah, ya kalau itu saya nggak bisa melihat ya ruamnya itu bagaimana, kan macam-macam. Ruam di kulit itu banyak sekali penyebabnya ya. Ada katal atau tidak, muncul atau tidak, ditekan hilang atau tidak. Kalau misalnya tidak hilang-hilang, lebih bagus konsultasi ke dokter kulit ya supaya bisa tahu itu ruamnya karena apa ya. Ya, semoga menjawab. Jadi permasalahan kulit beda-beda ya, Prof ya, banyak sekali, nggak hanya autoimun. Banyak dari Ibu Melia, waktu saya umur 14 tahun, saya terkena rematik dan diberi oleh dokter Ospen selama 11 tahun, non-stop. Apakah ada efek samping dari obat itu, Dok? Waktu itu 30 tahun. Ya,
Mungkin Ya, maksudnya silakan, Prof. dapat tospen itu. Ya, kalau itu penderita demam Putus-putus, rematik, Prof. memang penyebabnya kan kuman di tenggorokan, ya. Namanya Streptococcus beta Ya. kambuhan rematiknya bisa mengenai jantung. Untuk mencegah itu diberi penisilin itu kan golongan penisilin jangka panjang, ya. Selama dia tidak alergi, ya nggak ada efek sampai apa-apa, ya. Memang protokol pengobatannya seperti itu, ya, untuk mencegah kekambuhan. Putus ya? Sepertinya putus lagi ya, Prof, sebentar. Ya, ini Iya, Bu Bu Marisanya yang Marisanya yang putus ya. putus, Prof. Prof. Zaki. Oke. Ya, Prof. Zaki. putus ya. Ya, Ya. saya dengar. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Kansa tadi, apakah HSP menimbulkan kerontokan rambut? Karena Ya, jadi kerontokan rambut itu kalau dia dapat steroid misalnya. Kalau dia dapat pengobatan steroid apalagi lama, itu bisa terjadi kerontokan rambut. Tapi nanti akan pulih lagi. Oke, jadi kaitannya dengan steroid ya, Prof ya. Halo, Prof. Halo, Prof. Ya, saya dengar. Suara saya jelas ya. Oke. Yang selanjutnya dari Ibu Melia. Oke. Bukan, dari Ibu Hilma Nilasari. Oh, saat ini tidak gatal yang tadi ya, yang bercak gitu ya. Oke, ini dari Ibu Amara. Apakah efek samping pemberian metil itu bisa hilang setelah metil dihentikan? Ini sudah dijawab tadi ya, Prof? Iya. Bisa ya, Prof? Iya, biasanya kalau kita stop, gejalanya akan hilang. Makanya kalau harus dipantau. Kalau timbul efek samping, biasanya kita stop atau kita turunkan dosisnya dulu, ya. Baik. Atau kalau perlu diganti obat yang lain. Ya. Mudah-mudahan menjawab teman-teman semua. Ini kita sudah berhasil menjawab semua pertanyaan. Alhamdulillah. Tapi ada muncul lagi nih pertanyaan dari Ibu Ami. Ibu Rosa, apakah vitamin D dari Kalbe ini gluten free katanya? Baik, untuk yang sediaan drops ini gluten free. Jadi kami memang punya 2 sediaan dan nanti yang akan saya kirimkan ini yang bentuk sediaannya drops itu sudah fix gluten free. Sedangkan kalau yang di pasaran yang bentuk sediaannya tablet memang sedang kami kaji, sedang dilakukan pemeriksaan kadar glutennya. Untuk mengetahui apakah free atau tidak. Baik. Terima kasih Mbak Rosa. Dari Ibu Evi, ya. Dari Ibu Evi kepada Prof. Zaki, tadi disampaikan kalau autoimun itu bisa karena faktor genetik. Apakah orang tua dengan anak yang mengalami AI harus waspada? Dan bagaimana cara memeriksanya, Prof? Ya, jadi tadi saya katakan bahwa memang ini penyakit ini diturunkan. Selama nggak ada gejala apa-apa ya kita nggak usah jadikan macam-macam. Yang penting tadi cara hidup yang baik tadi supaya jangan muncul penyakit autoimunnya. Cara hidup yang baik, gizi seimbang, terutama mengandung antioksidan ya. Jangan memakai bahan-bahan tadi PP tadi ya. Saya kira itu. Ya. Baik teman-teman, tadi Prof. Zaki sudah memberikan paparan selama kurang lebih 40 menit dan juga menjawab seluruh pertanyaan teman-teman. Pada intinya tidak perlu khawatir dengan segala gejala autoimun yang dimiliki selama kontrol ke dokter yang tepat, terus kemudian dimonitor penggunaan obat-obatannya, jangan mendiagnosa sendiri ya Prof ya, terutama juga suplemen. Kita kan sekarang dibanjiri dengan iklan suplemen, juga harap teman-teman selalu kembali ke dokter dan tidak memutuskan sendiri untuk penggunaan suplemen tersebut. Walaupun suplemennya berupa vitamin A, B, C, D, E yang tadi Prof. Zaki sampaikan,
juga mengandung Iya, antioksidan dan lain sebagainya. antioksidan. Iya, itu juga lebih baik diasup dari yang alami. Kalaupun membutuhkan suplemen, tentu saja harus kembali ke dokter yang merawat. Yang paling utama adalah jika sudah ada satu orang yang mengalami autoimun di keluarga kita, ya tentunya tidak salah jika kita memulai pola hidup sehat lebih dini ya, Prof ya. Tidak akan salah untuk memulai hidup sehat sejak dini. Dari bagaimana cara memulai hidup sehat ya, bisa dengan mulai berjemur jika memang bisa. Kemudian yang kedua bisa dari pola makan. Pola makannya harus yang sealami mungkin. Sediakan waktu untuk cheating day, nggak apa-apa, kata Prof. Zaki. Yang penting secara garis besarnya kita makannya sudah terkontrol ya, yang alami-alami. Terus mungkin itu pesan utama dari Prof. Zaki. Ini ada pertanyaan terakhir, Prof, dari Ibu Evi di Surabaya. Mau tanya, Prof, keponakan saya usia sekitar 7 tahun, beruntusan seperti keringat buntet. Tidak gatal di area lengan atas. Sudah diolesi mulai dari bedak gatal sampai dengan krim kulit untuk anak-anak, tapi masih beruntusan juga, nggak hilang-hilang. Kira-kira harus bagaimana, Prof? Apa yang dialami keponakan? Ya, tadi saya katakan banyak kan kelainan kulit. Kalau ditekan hilang, ini mungkin bukan peradangan pembuluh darah, bukan vaskulitis lah. Kalau ditekan hilang ya. Mungkin alergi biasa. Kadang-kadang alergi pun ada juga yang gatal sekali, ada yang tidak terlalu gatal ya. Nah, tapi kalau ditekan nggak hilang, tapi udah berlangsung lama, kadang-kadang itu juga sering dikesaru dengan ada namanya hemangium. Tapi kalau hemangium titik-titiknya kan cuma sedikit, nggak sampai banyak sekali ya. Hemangium itu pembuluh darah yang muncul di kulit, itu sering kita jumpai pada bayi ya, sejak lahir muncul. Jadi kita lihat kapan munculnya ya. Jadi banyak. Nah, selama tidak ada keluhan mungkin hanya dikasih pelembab aja. Tapi kalau misalnya ada keluhan ya harus konsultasi ke dokter kulit misalnya ya, atau ke dokter anak. Iya, betul. Ini juga disampaikan oleh di sesi webinar yang lalu bersama dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Hernayati Huta Barat ya. Bahwa permasalahan kulit itu jika memang ada, yang paling utama pertolongan pertamanya adalah pelembab, moisturizer. Seperti yang tadi Prof. Zaki sampaikan, ya paling pertama itu bisa menggunakan moisturizer dulu, tapi tentunya dipilih yang sealami mungkin. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Saya mengundang semua teman-teman untuk mengaktifkan fungsi video karena kita akan mengabadikan kebersamaan kita sore ini bersama Profesor Zakiuddin Munasir. Silakan teman-teman, diaktifkan fungsi videonya. Ya, baik ya, kita akan ambil 2 gambar ya. Saya minta teman-teman mengucapkan happy, oke? Baik ya, 1, 2, 3, happy. Sekali lagi. Happy. 1 kali lagi, saya minta 1 kali lagi. Oke, sekali lagi. Happy. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Mari kita doakan agar Prof. Zaki senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan. Amin. Semoga semuanya sehat ya. Semoga semua sehat. Terima kasih kepada para pendukung Kalbe Pharma dengan Proof D3-nya dan juga para peserta yang sudah giat belajar bersama. Semoga silaturahmi kita dapat terus berlanjut di webinar-webinar selanjutnya. Besok ada ya webinar jam 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat di autoimun.id. Saya Marisa Kardoba izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya. Sehat semuanya. Terima kasih Prof. Zaki, Marisa. Terima kasih Mbak Marisa. Terima kasih Mbak Marisa. Terima kasih Prof.